Peserta didik baru PPDB tahun 2023-2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan persyaratan dan jadwalnya dan beserta himbauan agar melarang keras ini para tidak ada calo dalam PPDB tahun 2023-2024. Untuk mengetahui informasi ini selengkapnya pendengar, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi. Selamat pagi Pak Linus. Selamat pagi, Mbak. Salam sehat. Salam sehat dari Kota Gubang, baik. Nusa Tenggara Timur. Semangat pagi ya Pak Linus, sudah dimulai untuk PPDB tahun ajaran 2023-2024 begitu Pak Linus ya? Benar, tepat sekali saat ini memasuki hari yang kedua yang berlaku se-Nusa Tenggara Timur, khusus tingkat sekolah menengah atas. Oke. Negeri maupun swasta. Baik ya, jadi untuk PPDB ini hari kedua untuk sekolah menengah ke atas, SMA, SMK dan untuk sekolah-sekolah lainnya, tahapan-tahapan lainnya secara terperinci boleh disampaikan mungkin Pak Linus? Boleh. PPDB online itu adalah sebuah pilihan ketika sekolah tersebut memiliki sebuah kapasitas yang baik dari sisi IT dan seterus dukungan. Untuk sekolah menengah atas tahap 1 pendaftaran akan berlangsung dari tanggal 20 sampai 22 Juni dari pukul 8 pagi hingga pukul 16. Kemudian bersamaan juga akan dilakukan verifikasi oleh media internal dari pukul 8 pagi sampai pukul 20. Kemudian tanggal 23 Juni pukul 8 secara serentak akan diumumkan oleh sekolah-sekolah negeri se-Nusa Tenggara Timur. Dan dilanjutkan tanggal 24, 26 sampai 28 Juni 2023 akan dilakukan pendaftaran ulang bagi siswa yang telah lulus melalui beberapa kategorial. Begitu. Oke. Ya, jadi secara umum itu adalah jadwal untuk PPDB di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, ini menarik terkait dengan himbauan larangan agar tidak ada calo ya dalam PPDB tahun 2023-2024. Apakah larangan ini memang berdasarkan pengalaman kali-kali lalu ada laporan terkait dengan calo begitu Pak Linus? Tepat sekali Mbak. Memang secara faktual kasakusuk itu memang setiap tahun selalu ada. Tetapi awasan kita tetap kita perkuat, terlebih di sekolah-sekolah tertentu yang di salah satu kota di NTT memang setiap tahun itu selalu dimobilisasi berulang-ulang hampir 30 sampai 40 persiswa di tangan oknum anggota itu dan orang-orang yang sama. Pertanyaannya, loh, masa anaknya sampai 40 di satu titik yang sama, di satu kelurahan yang sama. Nah, ini kan sebuah feeling pendidikan harus kita pertaruhkan. Ini ada apa sebenarnya? Padahal menggunakan berbagai sonasi dan lain sebagainya. Mestinya ini kan tidak perlu terjadi, ada apa sebenarnya? Ini datang dan memaksa kepala dinas untuk melanggar aturan ini, kesepakatan bersama. Ini kan tidak boleh terjadi, mestinya tidak boleh terjadi. Jadi dibuat sendiri malah dilanggar sendiri oleh jajaran di bawahnya begitu Pak Linus ya? Oknum di luar pendidikan sekolah. Oke. Ini di garis bawahi di luar pendidikan sekolah begitu ya? Di luar pendidikan. Saya punya kepala sekolah dan panitia, mereka bekerja berdasarkan regulasi dan aturan-aturan yang memproteksi dan melindungi mereka. Baik, selama ini. Kalau begitu. Lalu kemudian setelah ini dianalisa ya bahwa dari tahun ke tahun kok ada kecenderungan bahwa ada oknum yang memanfaatkan PPDB ini begitu ya Pak Linus. Ini diketahui dari mana begitu? Ada informasi dari masyarakat atau memang ini dicari tahu sendiri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur begitu Pak Linus?
Eh, ini diketahui dari informasi lisan maupun investigasi secara mandiri, Mm-mm. tetapi ini kan susah dibuktikan Oke. secara hukum. Mm. Tetapi baunya sangat terasa. Nah, ini baunya Mm. sangat terasa. Mm-mm. Sehingga tadi lakukan mapping ulang-ulang di sekolah itu, sosialisasi berulang-ulang kepada orang tua, masyarakat, hindari menggunakan lewat jalur-jalur resmi yang kita sudah buka, ruangnya Mm-mm. sangat terbuka, dan Mm. sistem zonasi itu kan sangat membantu, sangat memproteksi para siswa yang radiusnya tidak jauh dari sekolah-sekolah yang dipilih, sehingga Mm. aspek ekonomi, komunikasi, dan konsolidasi antara sekolah dengan pihak keluarga itu sangat terbantu karena sistem zonasi yang relatif dekat dengan Mm. sekolah tersebut. Oke, dari investigasi secara mandiri yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, apakah sudah pernah ada indikasi adanya pungutan liar begitu yang dilakukan oleh oknum-oknum ini? Kalau memang terbukti, seperti apa nanti untuk memberikan efek jera kepada orang-orang oknum-oknum yang katanya tadi dari tahun ke tahun kok sepertinya sama-sama saja yang dilakukan oleh orang-orang ini? Benar sekali, dan Mm-mm. mudah-mudahan dalam tahun ini, dalam periode 3 hari ke depan, Mm-mm. mudah-mudahan tidak mobilisasi yang besar-besaran pasca pengumuman loh, pasca Mm. pengumuman. Mm-mm. Kita aturan. Dan memang ulah-ulah oknum itu ada mengarah ke sana. Mm. Ketika kita tanya lewat beberapa menggunakan jasa-jasa orang untuk melakukan investigasi, ada mengarah ke sana, tapi sulit dibuktikan. Dan kita Mm. minta kalau memang ada bukti tertulis, bukti apa, silakan lapor Dilaporkan kepada saja. kita, Mm-mm. biar ada penegakan oknum Oke, tersebut kepada jalur-jalur hukumnya, baik. ada biar ada aturannya. Mm-mm. Ini Kalau misalnya punya ini, baik, mm-mm, tapi targetnya salah. Ini. baik. Nah, Jadi kalau itu. misalnya masyarakat punya aduan ini silakan disampaikan saja ke Dinas P.D.N.K terdekat begitu ya di kabupaten kotanya. Benar Mm-mm, sekali, karena kita punya pengawasan berlapis-lapis, mm-mm, ada masyarakat, ada ombudsman, ada pengawas, korwas, ada kepala sekolah maupun dalam pemantauan. Dan juga kita telah menyiapkan cepu lapor Bagadis yang kita sudah launching awal Februari itu, yang mm-mm. di media, sehingga kita bisa mengambil tindakan karena nomornya personal, bukan langsung kepada publik. Nah, ini ada Oke, keuntungan itu. baik Sehingga kita Pak. lakukan Mm-mm. ini supaya meminimal mungkin tidak ada pencaloan oleh oknum tertentu di sekolah tertentu di wilayah tertentu di seluruh kabupaten kota Nusa Baik, Tenggara Timur. Pak Linus, kami juga RRI setiap harinya membuka layanan aduan publik sehingga kami persilakan pendengar juga izin ya untuk menyampaikan ini melalui kami sehingga kami bisa teruskan kepada pihak Dinas P.D.N.K ya Pak Linus. Tepat sekali, terima kasih atas ruang tersebut. Biar kita sering berkolaborasi karena ini adalah layanan publik, layanan dasar, dan sekolah adalah milik publik, maka apapun yang dilakukan oleh ulah oknum tidak bisa ditolerir. Oke. Ini tuntutan bersama. Baik, terima kasih Pak Linus. Terakhir silahkan bagaimana himbauan Anda begitu ya kepada semua masyarakat pendengar RRI agar kemudian tidak yang sudah punya niat kemudian diurunkan dan jangan sampai ada yang punya niat ya untuk menjadi calo pada PPDB tahun ini begitu Pak Linus. Nah, terima kasih banyak para orang tua yang ingin anak-anaknya berada pada sekolah yang baik, tetapi Nusa Tenggara Timur relatif sangat baik dari 8 standar pendidikan. Guru-guru tersertifikasi, sarana prasarana selalu dikucurkan dari Dinas PK dengan berbagai skema bantuan, maka hindari pencalonan oleh oknum karena hanya mencederai dunia pendidikan. Nah, yang kedua, jangan menggoda kami dengan berbagai iming lewat Shopee pribadi, kepala dinas misalnya, atau pertemanan di mana-mana, lalu menilai sekian
ratus ribu bahkan juta untuk menjanjikan seseorang yang belum tentu diakomodir. Karena kita memiliki sistem yang ketat dan terpantau oleh publik. Ini. Oke, baik. Pak Linus, terima kasih waktunya bersama Pro 1 RRI, dan kabarnya ini bersama Ombudsman juga akan turun ke sekolah-sekolah untuk memantau langsung ya Pak Linus ya. Dan di sisi lain juga nanti di sekolah menengah kejuruan SMK ya, Ombudsman juga Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta juga kita sudah rapat, Komisi 5 juga sudah ada warning, sehingga ini menjadi sebuah gerakan bersama, karena proses pencalonan di sektor pendidikan terlebih itu hanya merusak integritas dan komitmen yang kita sudah bangun bersama, sehingga seluruh sekolah dengan asas objektif, akuntabel dan transparan, dan tidak semuanya benar-benar terpantau di dalam persoalan ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Linus sekali lagi untuk waktunya bersama dengan Pro 1. Kita sama-sama lawan ya, mudah-mudahan tidak ada oknum pada PPDB tahun ini. Selamat pagi, kami tunggu update informasi selanjutnya lainnya melalui Pro 1 RRI Pak Linus. Terima kasih banyak atas ruang yang diberikan untuk kami bersosialisasi. Baik, terima kasih. Sekali di saudara untuk sektor pendidikan Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, selamat pagi.